Dongeng Bahasa Indonesia. Bunga Biru. Dahulu kala di sebuah kerajaan kecil, hiduplah seorang pangeran muda, tampan dan baik hati. Ayahnya adalah Raja Aquaria dan Pangeran Juno, anak kesayangannya. Pangeran Juno dicintai oleh semua, tapi dia punya satu obsesi kecil, sangat kecil. Tidak, untuk kesekian kalinya, ini bukan bunga biru yang kuinginkan. Yang mulia, maafkan aku, tapi Pangeran Juno telah diperlihatkan semua bunga biru yang dimiliki kerajaan. Aku tidak tahu harus apa. Kau bukan satu-satunya, Erin. Aku adalah Raja Aquaria dan aku tidak dapat memahami putraku sendiri. Sulit menjadi raja. Yang mulia, kau bersikap keras pada diri sendiri. Aku yakin kita akan menyembuhkan obsesinya. Tidak ada obatnya. Aku telah mencoba semua dokter dan tabib. Begitulah caraku bertemu dengan orang bijak. Itu adalah ingatan yang ditekan. Mungkin saja dia melihat bunga biru itu sebagai seorang anak dan ingatannya dihalangi oleh mantra. Oleh siapa? Yang mulia. Sayangnya mantra yang digunakan untuk menghalangi ingatan terlalu kuat bagiku untuk melihat apapun dalam pikirannya. Tapi bunga biru, yang mulia, bunga biru itu perlu ditemukan. Putramu tidak akan damai sampai dia menemukannya. Obsesi Pangeran Juno terhadap bunga biru tetap bersamanya sepanjang masa kecilnya. Langitnya biru, hatiku biru, cintaku biru. Masa remajanya. Andai saja kulitmu seperti bunga biru. Kau ingin aku menjadi biru? Ayah! Dan kehidupan dewasanya. Aku ingin melafalkan soneta yang aku tulis di... Biar ku tebak, bunga biru. Tepat sekali. Kau tahu aku, Erin. Obsesi Pangeran Juno mempengaruhi kerajaan. Kemanapun penjaga pergi, yang bisa mereka pikirkan hanyalah bunga biru. Pangeran memiliki semua jenis warna biru di kamarnya dan tamannya. Itu indah, tapi bukan biru yang aku cari. Biru yang aku cari adalah biru terindah di alam semesta ini. Itu lembut, tapi kuat, malu-malu dan berani. Berani? Bagaimana bunga bisa berani? Mari kita beri dia senjata lain yang terbuat dari batang biru. Raja semakin khawatir. Di satu sisi, ada musuh yang menunggu untuk merebut kerajaannya, dan di sisi lain ada Juno, satu-satunya pewaris tahta yang, masih mencari jati dirinya secara harfiah. Au, di mana tempat tidurku? Tapi Raja khawatir bukan tanpa alasan. Aku ingin Aquaria. Oh, itu tugas yang mudah, Nyonya. Itu adalah kerajaan kecil dengan pangeran yang secara terang-terangan terobsesi dengan bunga biru, kurasa. Bagus. Ku beri kau 2 hari untuk mempersiapkan semuanya. Lalu kita menyerang. Itu dia. Yang mulia, apa semuanya baik-baik saja? Sumber rahasiaku telah mengirim pesan. Arya akan datang. Klan perampas. Klan Arya sudah lama ditakuti oleh setiap daerah. Tujuan mereka untuk merebut kerajaan yang lebih besar dan membuat tanda mereka di peta dunia. Seiring waktu, klan Arya dihentikan oleh banyak raja yang kuat. Tapi lebih dari 2 dekade yang lalu, sesuatu terjadi. Klan Arya mendapat pemimpin baru. Dia galak, berani, dan kejam. Sepertinya dia dibuat untuk mencapai tugas yang tidak terpikirkan. Dia tidak akan mendengarkan siapapun, tidak seorang pun kecuali penasihat dan pembantunya yang terpercaya, Raphael. Helenku tersayang, strategimu untuk menyerang Aquaria cukup menarik. Itu hanya kerajaan kecil, tidak ada gudang senjata, tidak ada persenjataan. Apa kau percaya aku? Sayang, aku mempercayaimu lebih dari apapun. Kalau begitu biarkan tentara mengikuti perintahku. Ini bagian dari rencana yang lebih besar.
Aquaria mempersiapkan diri untuk serangan itu, dan Raja memerintahkan Erin untuk membawa Pangeran Juno sejauh mungkin. Yang mulia, dia tidak akan meninggalkan. Kalau begitu, bawa saat dia tidur. Pemimpin Arya mungkin menyanderaku, tapi selama putraku bebas, Aquaria akan memiliki harapan. Malam tiba, dan Erin melakukan apa yang diminta. Di hutan ketika pangeran bangun, Kenapa aku ada di hutan? Apa yang terjadi? Erin menjelaskan dengan sedih bahwa klan telah menyandera raja dan sekarang sedang dalam proses mengambil alih administrasi Aquaria. Pangeran Juno marah, tapi Erin menjelaskan bahwa ayahnya hanya ingin melindunginya. Kita akan kembali, Erin. Aku mungkin tidak terampil seperti pasukan mereka, tapi ini adalah rakyatku dan aku tidak akan meninggalkan mereka. Tanpa membuang waktu lagi, Pangeran Juno dan Erin memasuki istana di malam hari. Mereka melihat orang klan Arya lelah dan mengantuk. Mereka memutuskan untuk menyerang pemimpinnya, Helen. Saat Juno mengintip ke dalam kamar kerajaan, dia merasakan sesuatu, tarikan ke arah kamar, seperti ada seseorang di dalam yang harus dia temui. Erin, aku merasa aneh. Tuan, kita bisa kembali. Tidak, aku tidak akan meninggalkan ayahku. Itu semua terjadi begitu tiba-tiba. Juno memasuki kamar dengan penuh semangat, tapi begitu Helen berbalik, Bunga biruku? Apa? Apa? Tidak. Apa? Di mana kita? Di ruang bawah tanah, Yang Mulia. Apa yang terjadi padamu di belakang sana? Erin, dia adalah bunga biruku. Itu dia. Bagaimana mungkin? Dia adalah manusia, dan bukan sembarang manusia. Dia adalah pemimpin Arya dan telah menyandera ayahmu. Tidak, Erin. Aku ingat semuanya. Dia Eleanor, teman terdekatku dan cintaku. Dia adalah putri Samuel, penasehat ayah. Apa kau tidak ingat? Eleanor dibawa pergi. Aku telah melupakan segalanya kecuali mata birunya yang indah. Apa kau tidak ingat semua ini, Erin? Oh, hebat. Hah? Kaulah yang membawanya pergi, Raphael. Aku juga mengingatmu. Oh, berhenti. Aku sudah terkesan. Ya, itu aku. Namaku Raphael yang Agung. Tapi yang tidak aku mengerti adalah bagaimana mantraku tidak berhasil padamu. Itu tidak pernah mengecewakanku sebelumnya. Aku menekan ingatan tentang Eleanor di semua pikiranmu, dan itu berhasil. Tapi kau, Pangeran Juno, aku sungguh lupa bahwa kerajaan kecil yang tidak berharga ini adalah kampung halamannya. Dan sekarang kau ingat beberapa bagian dari ingatanmu dengannya. Kau meremehkan ingatan kami, Raphael. Kenapa kau melakukan ini? Kau tidak terlalu cerdas. Tentu saja, untuk masa depan Arya. Kulihat betapa hebatnya dia sebagai pejuang bahkan sejak kecil. Aku memberinya kehidupan yang lebih baik. Kau hanya akan menjadikannya seorang putri atau ratu. Tapi kujadikan seseorang yang ditakuti oleh semua orang. Aku membuatnya kuat. Kau salah, Raphael. Tidak. Maksudku, Helen tersayang. Apa yang kau lakukan di sini? Jangan khawatirkan tentang rakyat jelata ini, aku akan... Jangan lakukan apapun. Aku ingin mendengar kau mengatakannya. Kau tidak sepintar perkiraanmu. Kau terus bertanya mengapa aku tertarik dengan kerajaan kecil ini. Aku tidak tahu karena aku tidak ingat. Tapi kau telah lupa. Jangan berani-berani merendahkanku. Aku memberimu semua kekuatan dan aku bisa mengambilnya kembali. Disinilah kau salah. Aku selalu kuat. Yang kau lakukan hanyalah menutup ingatanku. Dan tak bisa kau lakukan dengan baik. Aku akan menghancurkanmu. Helen meluncur di lantai dan menangkap Raphael sebelum dia bisa meraih bubuk ajaib di sakunya. Pasukan Arya masuk dan menangkap Raphael. Helen menyelamatkan Juno yang masih terkagum-kagum akan betapa beraninya cintanya. Juno, aku ingat semuanya. Eleanorku. Bunga biru. Sungguh, nak. Kau tidak mengingat mata biru.
Mungkin akan sudah lama kita temukan. Itu di luar kendaliku. Dan aku tidak seperti... Aku mencoba tapi... aku tidak tahu. Cinta antara Pangeran Juno dan Helen, maksudku Eleanor, bukanlah rahasia. Setelah menghabiskan waktu bersama, Raja dengan senang hati menikahkan mereka. Eleanor mengembalikan emas yang diambil klan Arya dari kerajaan lain, dan dia mengakhiri klan terkenal itu untuk selamanya. Pengikut atau tentara Arya memutuskan untuk tinggal di Aquaria, yang akhirnya mendapatkan pewaris sejati mereka. Kunyatakan kau sebagai pemimpin Aquaria. Kau pantas mendapatkan ini. Pangeran Juno melanjutkan kecintaannya pada taman, tapi sekarang Aquaria lebih berwarna dari sebelumnya. Penjaga tidak pergi mencari bunga biru, dan kamar Juno kembali ke warna aslinya, karena Pangeran Juno telah menemukan bunga biru sejatinya.